Apel pagi pemerintah Kota Ambon dilaksanakan pada hari Senin 9 November 2020 bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon. Apel yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru diikuti oleh jajaran pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon beserta dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Dalam arahannya, Latuheru mengatakan, saat ini kita telah memasuki PSBB transisi ke-9. Itu berarti tanggung jawab Satuan Tugas Penanganan COVID-19 masih terus berlanjut. Ia berharap agar apa yang telah dilaksanakan selama ini, baik operasi justisi maupun sosialisasi masker, tetap dilaksanakan. Ia mengingatkan untuk melaksanakan tanggung jawab dengan tegas, namun tetap menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami masyarakat. Pagi ini kita jumpa lagi di hari baru tanggal 9 ya, 9 November 2020, hari dimana kita masuk lagi di PSBB transisi ke-9 hari ini. Ke-9 atau ke-10? Ya mesti tanya aja sampai salah. Ke-9 hari ini. Itu tandanya bahwa tugas kita masih terus berlanjut, baik sebagai tim gugus, pengendali, dan juga kita sekalian. Karena itu saya berharap sungguh tugas-tugas yang sudah kita laksanakan dan banyak arahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota itu juga jadi pegangan kita bersama di lapangan. Ya, jangan takut, jangan gentar, laksanakan saja sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Cuma saya ingatkan lagi bahwa tetap kita lakukan tanggung jawab dengan tegas, kita tidak kasar, tapi juga kita mengedepankan ya bahasa-bahasa yang kira-kira bisa diterima oleh semua pihak. Memang saya tahu karakter kita begitu, tapi kalau tiap hari saya pikir kita pasti bisa berubah. Ya, pasti bisa. Tantangan besar, tapi si umat saja menangani masalahnya. Ya, laksanakan sesuai tupoksi supaya orang lihat di lapangan bahwa memang mereka ini luar biasa. Ya. Itu saja arahan dari saya. Tempat pelaksanaan operasi justisi hari ini akan ditentukan oleh para kabin. Ya, teman-teman perhatikan sungguh-sungguh. Nanti pantau, ya. Kita akan bicara khusus, terutama dengan bidang fasum dan sospol. Kita akan bicara khusus mungkin sebentar di waktu istirahat siang. Dan apa yang kita akan lakukan berikutnya, karena disinyalir ada tempat tertentu yang belum kita buka, tapi kemungkinan besar sudah ada operasi secara diam-diam. Itu nanti kita lihat bersama-sama untuk kita langkah-langkah berikutnya. Itu dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Memasuki PSBB transisi tahap ke-9 pada hari Senin 9 November 2020, pemerintah Kota Ambon masih tetap melaksanakan operasi justisi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan operasi justisi tersebut dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon yang bertempat di kawasan Tanah Lapang Kecil. Kepada pelanggar penggunaan masker maupun kapasitas orang dalam pengguna kendaraan roda 4, diberi teguran berupa sanksi sosial dan administrasi. Seperti yang diketahui, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Ambon sampai dengan hari Minggu 8 November 2020 berjumlah 3.208 jiwa, dirawat 410 jiwa, meninggal 35 jiwa, dan angka kesembuhan meningkat menjadi 2.763 jiwa. Berdasarkan peningkatan jumlah angka kesembuhan tersebut,
berarti kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat untuk menerapkan protokol kesehatan. Namun pemerintah Kota Ambon masih terus tetap melaksanakan operasi justisi agar kepada setiap masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan dapat sadar dan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan meminimalkan kontak fisik dengan orang lain. Richard Luhukai selaku Koordinator Bidang Tempat dan Fasilitas Umum Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon saat diwawancarai oleh Diskominfo Channel Senin 9 November 2020 seusai operasi justisi menjelaskan terkait penurunan kasus pelanggaran penggunaan masker dan kapasitas penumpang. Luhukai berharap agar masyarakat Kota Ambon dapat mengerti dan memahami kebijakan pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Ambon, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, pengusaha, komunitas, media, dan akademisi. Baik, hari ini memasuki transisi PSBB ke-9. Tentunya harapan kami dari sisi pelanggaran itu adanya penurunan. Dan harapan kami masyarakat lebih hari lebih tambah sadar dan mengerti memahami beberapa aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal yang paling pertama adalah penggunaan masker. Itu bukan cuma sekedar waktu PSBB ini berlaku saja, namun sudah merupakan instruksi Presiden untuk seluruh warga Indonesia itu harus menggunakan masker di kala melakukan aktivitas di luar rumah. Dan kali itu kami tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat Kota Ambon untuk selalu menggunakan masker di saat keluar rumah. Dari evaluasi perjalanan PSBB sebelum-sebelumnya, kami merasa bersyukur bahwasanya ada peningkatan penurunan kasus pelanggaran. Walaupun ada beberapa bagian yang masih sementara yang masih kita lihat hal-hal itu terulang-ulang terus. Misal kata, kalau pelanggaran kasus penggunaan masker bagi masyarakat itu mulai menurun, trennya menurun. Ya, karena cuma berdapati berapa kasus saja, bisa dihitung dengan jari. Namun kalau terkait dengan penggunaan roda 4, ya, kapasitas penumpang itu kadangkala itu bukan menjadi naik, tapi itu sering menerus dan terus-menerus terjadi pelanggaran. Ya, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum. Ya, sesungguhnya kami sesalkan adalah masyarakat Kota Ambon dan pengguna jalan itu mereka sudah paham dan tahu bahwasanya kapasitas penumpang atau kapasitas orang di dalam kendaraan roda 4 itu dibatasi 50%. Sampai saat ini aturan itu belum dicabut. Maka daripada itu kami minta pada seluruh pengguna roda 4, ya, baik itu pribadi maupun pengguna angkutan umum, kalau boleh kami berharap tidak lagi mengulangi hal ini. Dalam artian kesadaran ini harus timbul dari diri sendiri, bukan karena ada petugas lalu kesadaran itu muncul. Ini hal yang kami sayangkan karena itu hal yang bukan mengedukasi, namun sesungguhnya hal yang disengajakan untuk dilakukan mengulang-ulang terus melakukan pelanggaran. Latihan pengamanan VVIP Koarmada 3 tahun anggaran 2020 dilaksanakan di Aula Pangkalan TNI Angkatan Laut 9 Ambon pada hari Senin 9 November 2020. Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai 13 November 2020 ini dipimpin oleh Laksamana Pertama TNI Rudi Aviantara selaku Komandan Guspurla Koarmada 3 serta turut dihadiri oleh Laksamana Pertama TNI Eko Joko Wiono
selaku Komandan Lantamal 9 Ambon, beserta para prajurit dan unsur terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan serta keterampilan yang handal Koarmada 3 untuk meningkatkan keamanan VVIP, dalam hal ini Presiden, Wakil Presiden maupun tamu-tamu kenegaraan lainnya. Terima kasih, suatu kehormatan bahwa Lantamal 9 Ambon pada kesempatan di akhir tahun 2020 menjadi pelaku di dalam latihan pengamanan VVIP Koarmada 3 tahun 2020. Latihan ini tentunya melatih personil-personil yang ada di Lantamal 9, baik personilnya itu sendiri maupun alutsista yang ada di dalam melaksanakan pengamanan terhadap VVIP. Dan ini merupakan latihan di tahun 2020. Selanjutnya untuk kegiatan latihan ini sendiri nanti akan disampaikan oleh penyelenggara. Dalam hal ini adalah Komandan Gugus Tempur Koarmada 3, yaitu Laksamana Pertama TNI Rudi Ardiantara. Dan mohon dukungan seluruh masyarakat khususnya di Maluku. Semoga Maluku ini nanti akan lebih aman dan pejabat-pejabat khususnya VVIP kalau ke Ambon juga merasa nyaman. Baik, Koarmada 3 sedang melaksanakan latihan pengamanan VVIP tahun anggaran 2020. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa itu VVIP. VVIP yang dimaksud di sini adalah pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala pemerintahan atau kepala negara. Jadi jajaran Koarmada 3 mendapatkan perintah dari Panglima TNI untuk melaksanakan latihan pengamanan VVIP ini dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan yang handal di jajaran Koarmada 3 dalam melaksanakan pengamanan VVIP tersebut. Latihan akan dilaksanakan selama 5 hari, mulai hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 November 2020, dan dimulai dengan tahap klasikal. Tahap klasikal itu selama 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kemudian tanggal 11, 12 kita melaksanakan drill teknis dan taktis. Maksudnya drill yang dimaksud dengan drill ini adalah pengamanan, misalnya pengamanan bagaimana tentang menghadapi demonstran, bagaimana tentang menghadapi gangguan di laut, bagaimana menghadapi tata cara protokoler kenegaraan, bagaimana cara mengamankan VVIP pada saat memberikan makanan dan medis. Itu akan diberikan secara klasikal maupun taktis teknis besok perbagian. Kemudian secara keseluruhan nanti tanggal 13. Jadi skenario-nya mulai dari Bapak Presiden datang, bagaimana cara kita menerima, bagaimana cara apabila terjadi gangguan di laut. Karena aspek penekanan dalam latihan ini kita melaksanakan latihan pengamanan VVIP aspek laut. Jadi aspek lautnya nanti bagaimana kita ada escape dari darat ke laut, bagaimana kita mengamankan KRI yang di sana terdapat VVIP, itu ada prosedurnya. Karena yang diajarkan di sini adalah apa yang akan dilaksanakan itu yang dilatihkan, apa yang dilatihkan itu yang diajarkan, apa yang diajarkan yaitu sesuai dengan prosedurnya nanti kita ajarkan, itulah yang akan dilaksanakan. Titik latihannya di Mako Lantamal, kemudian nanti di Teluk Ambon. Nanti di Teluk Ambon nanti kita akan melaksanakan prosedur bagaimana mengangkut VVIP dari darat ke laut ke KRI, kemudian bagaimana mengangkut misalnya ada korban medis dari laut ke darat. Jadi kita di sini akan mempraktekkan semua teori-teori yang sudah diajarkan, sudah ada. Berapa personil yang akan dikerahkan? Baik, kita akan melaksanakan latihan ini diikuti oleh 910 personil. Kemudian ada 3 KRI, 1 helibel, kemudian 2 sea rider, dan 1 KAL. 900 personil ini terdiri dari Lantamal, kemudian Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan,
dan Gus Pulang Kormada 3.